Bisa gantikan Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia dikabarkan punya permata di Jerman bernama Laurin Ulrich. Timnas Indonesia dikabarkan memiliki seorang gelandang serang berbakat di Jerman, bernama Laurin Ulrich, yang bisa menjadi pengganti Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda masih terus mencari bakat-bakat terbaik di luar negeri alias diaspora, dengan program naturalisasi terus berlangsung. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada jeda internasional Maret 2025, beberapa pemain keturunan dirumorkan masuk radar PSSI, seperti Miliano Jonathans dan Tristan Goejer. Kini, pada Rabu, 2 April 2025, muncul satu nama baru ke permukaan, namun bukan dari Belanda, seperti biasanya. Menurut kabar dari Football Indonesia di media sosial Instagram, ada seorang pemain asal Jerman yang berdarah Indonesia, yaitu Laurin Ulrich. Ulrich bermain untuk tim satelit Stuttgart yang berlaga di kasta ketiga Liga Jerman pada musim ini. Gelandang serang berusia 20 tahun itu telah memainkan 10 pertandingan di musim ini bersama Stuttgart 2 dengan berhasil mencetak 2 gol dan 5 assist. Pada paruh pertama musim, Ulrich dipinjamkan ke tim kasta kedua, SSV Ulm, namun hanya dimainkan 5 kali dengan menit bermain total 70 menit. Menurut klaim dari Football Indonesia, Ulrich memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya, yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Jika benar demikian, maka dia eligible di mata FIFA, namun tetap harus menjalani proses naturalisasi karena ayahnya bukan pemegang paspor Indonesia. Laurin Ulrich punya harga pasaran yang sudah terbilang tinggi untuk pemain keturunan Indonesia seusianya. Dia berharga 1 juta euro alias 17,38 miliar rupiah menurut situs transfer. Ulrich berharga lebih dari 3 kali lipat dibanding Marcelino Ferdinand yang punya harga pasaran 5,21 miliar rupiah. Ya, Ulrich bisa dibandingkan dengan Marcelino karena sama-sama seorang gelandang serang. Di Stuttgart 2, Ulrich mengenakan nomor punggung 10, bermain di posisi gelandang serang alias trequartista, dengan bisa menempati posisi gelandang tengah atau sayap kiri. Dia sudah membela timnas Jerman pada level U16 hingga U19, namun belum pernah naik ke tim senior. Ulrich bermain 5 kali untuk timnas Jerman U19, namun sudah tidak dipanggil lagi sejak Maret 2024. Peran besar asisten Liverpool untuk calon pemain timnas Indonesia Tristan Goejer. Nama pemain Ajax Tristan Goejer tengah hangat-hangatnya dibicarakan oleh publik sepak bola Indonesia. Hal ini lantaran langkah PSSI untuk mendekati Goejer. Menurut laporan media Belanda, PSSI sudah melakukan komunikasi pertama dengan pemain yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut. Tristan Goejer pun sudah buka suara perihal kansnya menjadi WNI dan membelan timnas Indonesia. Menurut Goejer, ia sangat menghormati sepak bola Indonesia dan memantau perkembangan timnas Indonesia. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada 2 September 2004 itu mengawali karir sepak bola di Akademi Forza Almere. Ia juga sempat menimba ilmu di Almere City. Baru pada 2016, ia bergabung ke Akademi Ajax. Di sana, ilmu sepak bola Goejer bertambah pesat. Performance Goejer membuat kagum tim kepelatihan Ajax. Pada 2021, ia sudah masuk ke tim U18 Ajax. Tak butuh waktu, Goejer kemudian promosi ke Jong Ajax dan menjadi salah satu pemain muda yang banyak mendapat kesempatan bermain. Di satu wawancara dengan laman resmi Ajax, Goejer menegaskan bahwa perkembangannya sebagai pemain muda tak lepas dari peran John Heitinga, ex-Belanda yang saat ini jadi asisten pelatih di Liverpool. Pelatih kami John Heitinga menegaskan bahwa saya harus lebih sedikit terpaku dan bahwa saya harus menciptakan banyak pilihan untuk diri saya sendiri. Itu untuk memutuskan melangkah maju atau mundur. Selain itu, saya harus fokus pada duel di udara, terutama saat tim menyerang, jelas Goejer seperti dilansir dari laman resmi Ajax, Selasa 1 April.
Diakui oleh Goijer bahwa ia adalah tipikal pemain modern yang suka dengan permainan menyerang namun tangguh untuk bertahan. Saya telah mengambil banyak langkah dalam hal sepak bola, terutama untuk memperkuat mental. Saya telah berkembang dari pemain muda menjadi pemain profesional. Saya berharap dapat melanjutkan karir ini, tegasnya. Tristan Goijer jadi calon amunisi baru timnas Indonesia? PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Goijer. Tristan Goijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Rejders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Goijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranye dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Goijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Goijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer, dilansir dari Voetbal Primeur. Ajakan untuk Tristan Goijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eleanor Rejders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eleanor Rejders sambil mengunggah foto Tristan Goijer di Instastory. Timnas Indonesia diprediksi tak lolos ke Piala Dunia 2026, Asia bakal kirim 2 debutan. Timnas Indonesia diprediksi tidak akan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Asia bakal mengirimkan 2 debutan. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama dengan 5 negara kuat lainnya, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski bergabung dengan tim-tim kuat di Asia, skuad Garuda masih mampu bersaing. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Anak-anak asuh Patrick Kluivert terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang ada di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia yang ada di posisi kedua. Dengan berada di peringkat keempat, Timnas Indonesia masih berpeluang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jika finish di posisi ketiga atau 4, maka Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran keempat. Akan tetapi, sebuah platform pengolahan data, Football Match Data, memprediksi bahwa Jai Idzes dan kawan-kawan tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam hasil analisis yang dibagikan di akun X resmi mereka, Football Match Data memprediksi bahwa Asia hanya akan mengirimkan 8 wakil ke Amerika Utara nanti. Padahal, Asia berpeluang mengirimkan 9 wakil dengan 1 diantaranya berasal dari hasil playoff interkontinental. Adapun 8 wakil Asia yang diprediksi akan lolos ke Piala Dunia 2026 adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Yordania, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab. Dari 8 negara tersebut, ada 2 negara yang akan tampil sebagai debutan di kompetisi terakbar sepak bola dunia, yaitu Uzbekistan dan Yordania.
Uzbekistan sendiri saat ini tergabung di grup A bersama dengan Iran, Uni Emirat Arab, Qatar, Kirgistan, dan Korea Utara. Saat ini, tim Serigala Putih berada di posisi runner-up grup A dengan koleksi 17 poin dari 8 pertandingan. Jika berhasil menang satu saja dalam 2 laga terakhir, maka Uzbekistan akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Kesempatan Abduqodir Husanov dan kawan-kawan. Lolos langsung pun cukup besar karena mereka masih unggul 4 poin atas Uni Emirat Arab yang ada di peringkat ketiga. Sementara itu, posisi yang sama juga tengah dialami oleh Yordania. Yordania saat ini tergabung ke dalam grup B bersama dengan Korea Selatan, Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania saat ini menempati peringkat 2 dengan raihan 13 poin dari 8 pertandingan. Mereka masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 seandainya menang di 2 laga terakhir. Hanya, Yordania saat ini terpaut sebiji poin dengan Irak yang ada di peringkat ketiga. Oleh karena itu, Yordania mau tidak mau harus bisa mempertahankan posisi mereka untuk bisa langsung lolos ke Amerika Utara.